Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang lanjutan dari materi fisika dasar, yaitu tentang usaha dan energi. Nah, mari kita mohon untuk disimak secara saksama bagaimana materi fisika yang saya sajikan hari ini agar bisa mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali konsep-konsep usaha dan energi yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama itu adalah apa itu usaha dalam bahasa sehari-hari kita. Jadi silahkan kalian tafsirkan dulu itu sendiri. Jadi sebelum kita lebih jauh belajar tentang usaha dan energi. Nah, pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang usaha dulu. Nah, sebelum kalian lebih jauh saya lebih jauh membahas tentang usaha dan energi, maka silahkan ditafsirkan dulu secara pengetahuan kalian atau bagaimana kalian menanggapi apa sih usaha itu menurut pemahaman kalian sebelum belajar fisika pada kesempatan kali ini. Nah, jika sudah ditafsirkan apa itu usaha, maka kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh seorang atlet angkat besi yang sedang melakukan lomba angkat besi. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mister pengangkat besi ini itu sedang melakukan usaha? Nah, apakah Mister pengangkat besi ini itu sedang melakukan usaha? Nah, silahkan dijawab dulu ya. Nah, pada buku kalian, jadi sama kayak tadi. Kalau pertanyaan sebelumnya kan apa itu usaha dalam bahasa sehari-hari kita, jadi silahkan ditulis dulu di bukunya. Nanti di beberapa menit ke depan itu kita akan jawab apakah sesuai tidak definisi usaha yang kalian buat atau yang telah kalian jabarkan tadi. Nah, kemudian ini apakah Mister pengangkat besi ini itu sedang melakukan usaha? Silakan dijawab ya atau tidak. Nah, selanjutnya apakah Nyonya Nabila? Jadi Nyonya Nabila di sini dia punya anak bayi balita kayaknya, ini bukan bayi. Jadi dia punya balita yang didudukkan di sebuah kereta, kemudian keretanya ditarik. Nah, apakah Nyonya Nabila ini melakukan usaha? Silahkan dijawab. Nah, jika sudah, apa perbedaan antara usaha yang dilakukan oleh Nyonya Nabila dan si Mister atlet pengangkat besi tadi ini? Apakah Mister pengangkat besi tadi ini melakukan usaha, dan apakah Nyonya Nabila juga melakukan usaha? Apa perbedaannya? Di mana perbedaannya? Itu ditulis dulu di kertas. Tulis dulu di kertas. Nah, jika sudah, maka bagaimana sih definisi usaha menurut ilmu fisika? Jadi pertama, usaha itu menyatakan hubungan antara gaya dan energi. Jadi menurut definisi usaha itu berdasarkan ilmu fisika itu menyatakan hubungan antara gaya dan energi. Jadi ada
hubungan antara gaya dan energi. Energi itu apa? Nah, energi itu menyatakan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, jadi energi itu adalah suatu kemampuan, ya. Saya mampu ini, nah, itu disebut dengan energi. Nah, selanjutnya usaha dalam makna fisika itu dilakukan oleh gaya yang konstan. Nah, jadi untuk pembelajaran kali ini itu saya akan berpatokan pada gaya yang konstan atau yang kontinu. Jadi gayanya tidak berubah-berubah. Apakah usaha bisa dilakukan? Maka timbullah pertanyaan, apakah usaha bisa dilakukan kalau gayanya dia berubah-ubah? Bisa juga, ya, tetap bisa juga dilakukan, dan bisa juga tetap dianalisa bagaimana usaha yang dilakukan itu. Nah, tapi hanya untuk kali ini, pada proses pembelajaran kali ini, saya akan mengacu kepada satu poin, yaitu usaha atau gayanya itu adalah konstan. Pada sebuah benda didefinisikan sebagai perkalian antar komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan besarnya perpindahan. Jadi ada komponen gaya sepanjang arah perpindahan dengan besarnya perpindahan. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada komponen gaya, ini gaya ya, jadi ada gaya yang menarik. Jadi benda ini ditarik. Nah, kemudian ada posisi di mana benda tersebut tadinya di posisi sini mengalami perpindahan di sini. Nah, itulah yang disebut dengan delta X atau perubahan posisi. Nah, ini adalah gayanya yang ditarik secara miring, dan karena membentuk sudut, karena lintasannya seperti ini dan gayanya arahnya seperti ini, maka dia membentuk sudut. Maka ini gaya ini itu berdasarkan kajiannya adalah gaya dikali dengan sudut yang dia bentuk. Nah, berdasarkan hasil kajiannya yaitu cos theta. Maka persamaan yang hadir adalah usaha itu sama dengan hasil kali dari gaya dan perubahan posisi, ya, atau besarnya perpindahan. Jadi hasil kali antara gaya, komponen gaya dengan besarnya perpindahan. Jadi F cos theta itu adalah komponen dari gaya sepanjang arah perpindahan. Kemudian delta X adalah besarnya perpindahan. Jadi hanya dua ini yang menjadi tolak ukur dari usaha, yaitu komponen gaya dan besarnya perpindahan. Nah, satuannya itu berdasarkan standar internasional itu adalah joule. Nah, ini joule atau newton meter. Dalam CGS itu earth atau dyne centimeter. Kalau di USA atau Ukraina pound. Nah, ini terkait dengan bagaimana usaha itu dijabarkan menurut ilmu fisika. Nah, jadi usaha itu tidak memberikan informasi tentang waktu yang diperlukan terjadinya perpindahan, kecepatan atau percepatan benda. Jadi tidak memberikan informasi dia tentang waktu, kecepatan, percepatan benda. Waktu yang diperlukan untuk terjadinya perpindahan, kecepatan atau percepatan benda itu tidak perlu, tidak ada informasinya dalam usaha. Nah, apakah usaha bisa dikatakan nol? Ya, bisa. Usaha dikatakan adalah nol ketika tidak ada perpindahan. Nah, ini. Ya, jadi usaha itu dikatakan nol jika tidak ada perpindahan. Jadi harus ada perpindahan. Baru usaha itu bisa dikatakan tidak nol. Kemudian gaya dan perpindahan saling tegak lurus sehingga cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi jika kita membawa ember secara horizontal, gaya gravitasi tidak melakukan kerja. Jadi kalau gayanya dan perpindahan saling tegak lurus sehingga maka cos 90, maka kalau dihitung ya berdasarkan rumus sebelumnya W sama dengan F sama dengan
W sama dengan F cos theta dikali dengan delta X, maka cos 90 derajat ini itu sama dengan 0. Maksudnya tegak lurus itu gimana? Nah, jadi contohnya ini. Jadi seorang menarik ember ke atas, ya. Seorang menarik ember ke atas, tentu gayanya adalah ke atas. Nah, akan tetapi ember ini di bawah, ya, di bawah berpindah ke sini. Tapi acuan gayanya adalah naik yang ke atas. Ya, atau berdasarkan acuan gaya gravitasi bumi yang ke bawah. Nah, jika kita bentuk, ya, karena dia berpindah, ya, jadi saya buatkan dulu pennya. Nah, jadi ini gayanya ya. Jadi karena dia di bawah berpindah dari posisi ini ke posisi kedua, seperti halnya arah pada delta X, seperti ini, maka arah gayanya itu akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, dan cos 90 derajat itu adalah 0. Jadi hasil usahanya juga 0. Nah, begitu juga dengan gaya yang dikerjakan oleh gravitasi bumi, ya, gaya gravitasi bumi. Karena gayanya ke bawah, kemudian arah perpindahannya seperti ini, maka bentukannya sama juga, meskipun minus 90 derajat atau 270 derajat. Hasilnya juga sama. Cos 270 derajat itu adalah 0 juga. Jadi usaha itu 0 jika gayanya itu saling tegak lurus dengan perpindahan, atau tidak adanya perpindahan. Jadi jangan heran, ya. Jadi jangan heran ketika kita sudah melakukan sesuatu atau sudah berusaha, ya, kemudian tidak terjadi perubahan, maka orang bilang pasti tidak ada usaha. Nah, itu memang karena acuan dari usaha itu terjadinya perubahan atau terjadi perpindahan. Itu acuan dari materi usaha itu sendiri. Jadi acuannya adalah terjadi perpindahan atau perubahan posisi. Nah, atau contoh konkretnya biasanya kita diberikan suatu tugas, ya, diberikan suatu tugas, kemudian dengan dalih kita beralasan bahwa saya sudah usahakan Pak, tapi karena ada beberapa kendala maka tugas saya tidak ada. Nah, jadi acuannya adalah kondisi awalmu adalah kau belum punya tugas, kemudian di kondisi akhir itu kalian juga tidak punya tugas, maka berdasarkan teori usaha kalian tidak melakukan usaha karena harus ada perubahan. Tapi kalian sudah berusaha, ya, karena kalian sudah berusaha maka itu disebut dengan melakukan usaha, tapi tidak ada usaha, ya. Atau contoh konkretnya adalah dorong lemari yang sangat berat, ya, mendorong lemari yang sangat berat, sudah didorong dengan sekuat tenaga tapi ternyata lemarinya tidak pindah. Kenapa tidak pindah? Ya, karena usaha yang kita atau gaya yang kita berikan untuk mendorong tadi itu kurang kuat. Jadi berdasarkan teori usaha itu tidak melakukan itu tidak ada usaha atau usahanya sama dengan 0 karena acuan dari perpindahan itu adalah acuan dari usaha itu terjadi perpindahan dari posisi 1 ke posisi dari posisi A ke posisi B. Itu disebut dengan disebut dengan usaha. Jadi ada usaha di sana. Nah, kondisi berikutnya itu adalah karena gayanya dan perpindahan saling tegak lurus seperti contoh yang ini tadi. Ya. Nah, dia membentuk sudut theta, tapi sudutnya itu adalah 90 derajat di sini dan di sini adalah 270 derajat. Jadi jika kita menggunakan cos 90 derajat, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Karena semua sistemnya tadi itu adalah perkalian, ya. Nah, ini perkalian
Maka kalau ada 0 nilainya, jadi di sini nilainya 0, maka semua hasilnya pasti 0. Nah, itu kondisi dari usaha ya. Nah, berikutnya. Ya, oh ya. Dan ternyata usaha ini itu dia bernilai, dia adalah besaran yang skalar. Jadi usaha itu ternyata bukan besaran vektor yang dipengaruhi arah. Ya, jadi dia tidak dipengaruhi arah. Jadi dia adalah besaran skalar, bukan besaran vektor. Nah, akan tetapi usaha itu ternyata bisa bernilai positif dan negatif. Nah, positif, jadi ini ya, positif jika gaya dan perpindahan berarah sama. Ya, positif jika gaya dan perpindahannya arahnya sama. Gaya dan arah perpindahannya itu sama. Kemudian negatif jika gaya dan perpindahan berlawanan arah. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi ada seorang yang mengangkat beban ya atau kardus dari bawah ke atas. Jadi ada dua komponen gaya yang bekerja, yaitu komponen gaya angkat ke atas, kemudian posisi gaya yang ke bawah. Ini ya. Nah, kemudian perubahan posisinya itu adalah berdasarkan sumbu Y, bukan berdasarkan sumbu X. Ini salah ya. Ini sumbu Y di sini. Bukan sumbu X. Tapi sumbu Y ya. Jadi ini salah ini. Jadi berdasarkan sumbu Y. Nah, jadi contoh pertama berdasarkan gambar ini ya, usaha yang dilakukan oleh orang ya, jadi usaha yang dilakukan oleh orang atau yang mengangkat kardus ini berdasarkan gambar ini. Nah, ketika dia menaikkan kotak ya, ketika dia menaikkan kotak, maka nilai dari usahanya positif atau negatif. Silakan ditebak dulu. Nah, ternyata dia positif. Kenapa dia bisa positif? Ya, nanti kita jawab sebentar. Nah, ketika menurunkan kotak, maka sudah pasti negatif. Nah, contoh yang kedua. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi. Nih, ketika menaikkan kotak, maka nilai usahanya itu akan bernilai negatif. Dan kemudian ketika menurunkan kotak, maka akan bernilai positif. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ketika bergerak horizontal? Nah, ini yang tadi ya. Jadi dia bergerak ke posisinya bukan berdasarkan sumbu Y, tapi berdasarkan sumbu X. Jadi sementara ngangkat kotak, ya kotaknya seperti ini, sementara diangkat, kemudian ada gaya gravitasi yang bekerja, kemudian dia berpindah dari posisi ini ke posisi sini, berdasarkan sumbu X. Maka ketika bergerak horizontal, maka nilainya 0. Ya, maka nilainya dia adalah 0. Apa penyebabnya? Itu dikarenakan nilai positif ya, nilai positif jika gayanya adalah ya, jadi usaha itu bernilai positif jika gaya dan perpindahan itu berarah sama. Nah, jadi ketika orang menaikkan kotak tadi ini, maka nilainya positif karena gayanya itu adalah ke atas. Sementara kotaknya arah perpindahannya itu dari bawah ke atas. Positif jika gaya dan perpindahan berarah sama. Kemudian negatif jika gaya dan perpindahan berlawanan arah. Jadi ketika dia menurunkan kotak,
kemudian posisinya itu adalah ke bawah, sementara gaya angkat itu adalah ke atas, maka nilainya itu negatif. Nah, hal yang serupa terjadi di gaya gravitasi bumi. Nah, berdasarkan tinjauan komponen gaya gravitasi bumi, ketika kotaknya diturunkan, karena arah gayanya ke bawah, gravitasi bumi, kotak juga turun, maka nilai usaha dari gaya gravitasi bumi itu positif yang ini. Sementara yang dinaikkan dia bernilai negatif karena gayanya ke bawah, tapi posisi perpindahannya itu malah naik ke atas. Nah, horizontal ini seperti contoh yang sebelumnya tadi. Ya, jadi gaya akan bernilai 0 ketika gaya dan perpindahan itu saling tegak lurus, maka nilainya sama dengan 0. Nah, ini untuk latihan, ya, latihan kita. Ya, sebuah kotak 4 kg dinaikkan dari keadaan diam sejauh 3 meter oleh gaya luar ke atas. Ya, jadi pahami baik-baik soalnya. Sebuah kotak 4 kilo dinaikkan dari keadaan diam sejauh 3 meter oleh gaya luar. Berarti dari keadaan diam dinaikkan. Oh, berarti dia ke atas ya. Ke atas, besar gaya yang bekerja adalah 60 Newton. Maka carilah A, usaha yang dilakukan oleh gaya luar tersebut. Kemudian B adalah usaha yang dilakukan oleh gravitasi bumi. Jadi ini seperti contoh yang sebelumnya. Nah, ini contoh perhitungannya. Ya, jadi seperti halnya yang ini tadi, ya, ini kita coba hitung kalau dia berapa besar usahanya ketika dia diangkat atau dia ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Ya, seperti biasa kalau di fisika maka kita kumpulkan dulu semua informasi yang ada. Nah, informasi yang ada itu adalah pertama, massa dari benda. Massa dari benda itu tadi adalah 4 kilo. Kemudian gaya luar yang bekerja. Jadi ini FL ini adalah gaya luar yang bekerja, itu adalah 60 Newton. Ya, 60 Newton. Kemudian delta Y. Delta Y itu adalah 3 meter. Kenapa delta Y? Karena dia tadi diangkat ke atas seperti penjelasan saya sebelumnya tadi. Ya, jadi bukan dari kiri ke kanan, ya, bukan seperti ini perpindahannya. Jadi kalau dia perpindahannya ya berdasarkan vektor kemarin, kalau dia punya perpindahan seperti ini, maka ini adalah delta X. Tapi kalau dia ke atas begini, maka dia adalah delta Y. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah gaya luar yang bekerja, ya. Jadi gaya luar yang bekerja sesuai ini bagian A ya. Itu gaya luar yang bekerja, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya luar. Nah, kemudian yang kedua adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi. Ya, rumusnya tetap sama ya. Ya, rumusnya tetap sama, yaitu W sama dengan F cos theta delta X. Ya, karena rumus dari usaha itu adalah memang seperti ini. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian penyelesaian. Ya, untuk bagian A dulu. Ya, karena rumus usaha itu W sama dengan F cos theta delta X, maka untuk jadi usaha luar ya. Jadi ini usaha luar. Jadi usaha yang dihasilkan oleh gaya luar yang bekerja sama dengan FL cos theta delta Y. Nah, kemudian sama dengan ya ini. Jadi WL atau usaha dari yang dilakukan oleh gaya luar itu FL berapa tadi nilainya? 60 Newton ya, berdasarkan informasi sebelumnya. Kemudian derajatnya itu adalah 0 derajat ya, karena diangkat ke atas.
gayanya juga ke atas sesuai gambar tadi, dia tidak miring-miring ya. Jadi tidak miring-miring, dia saling searah. Jadi gayanya ke atas, posisinya ke atas juga. Jadi dia tidak ngangkat ke samping begini. Jadi dia tidak membentuk sudut. Nah, jadi karena dia tidak membentuk sudut, maka sudutnya adalah 0 derajat Celcius. Ya, 0 derajat. Sementara perpindahannya itu adalah 3 meter dari bawah ya ke atas. Itu 3 meter. Kemudian usahanya ya kita operasikan. Jadi cos 0 itu sama dengan 1. Cos 0 derajat itu adalah sama dengan 1. Nah, kemudian kita operasikan 60 Newton kali 1 sama dengan 60 dikali dengan 3 meter. Hasil akhirnya adalah usaha yang diberikan ya, usaha yang diberikan gaya luar. Jadi gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut atau pada saat seseorang mengangkat tadi itu ternyata usahanya sebesar 180 joule. Nah, jadi dia 180 joule. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagian B, itu adalah usaha yang dihasilkan oleh gaya gravitasi bumi. Nah, jadi sama deh, jadi berganti ya. Ini tadi L artinya gaya luar, G itu adalah gaya gravitasi bumi atau gravitasi bumi. Nah, kemudian di sini maka di pertemuan di materi sebelumnya Fg itu sama dengan mg. Ya, gaya gravitasi bumi itu adalah hasil kali dari massa benda dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, maka persamaan ini berubah menjadi Wg menjadi mg cos theta delta y, karena Fg itu sama dengan mg, maka berubah jadi mg cos theta delta y. Nah, berdasarkan informasi sebelumnya, M itu adalah 4 kg. Kemudian percepatan gravitasi bumi itu kita pakai yang 10 ya. Jadi kita pakai yang 10 saja, tentu saja pakai yang 9,8. Nah, kemudian cosnya itu adalah 180 derajat karena dia tadi itu ya. Jadi gayanya berpindah, posisinya kan ke atas, sementara gayanya ke bawah. Jadi begini dia, kayak gini ya. Jadi kalau kita bentuk sudut, maka dia 180 derajat dikali 3 meter. Oh ya. Jadi ini bagaimana sih penjelasannya? Ya, saya coba jelaskan sedikit kenapa bisa 180 derajat. Ya, karena gayanya tadi itu adalah ke bawah seperti ini ya. Nah, ke bawah seperti ini. Kemudian posisi perpindahannya itu adalah ke atas. Begini kan, dari bawah ke atas tadi 3 meter. Maka ini kan membentuk sudut 180 derajat. Ya, ini tetanya adalah 180 derajat. Dari sini dihitung sampai ke sini. Nah, itu 180 derajat. Maka hasilnya adalah 120 joule. Jadi usaha yang ini maksudnya usaha usaha gravitasi ini belum tergantikan. Jadi ini usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi seharusnya, bukan gaya luar, tapi gaya gravitasi. Ini terjadi kesalahan. Oke, nah ini contoh. Jadi silahkan kalian cari lagi 2 soal yang seperti ini ya, jadi 2 soal berbeda, modelnya dia seperti ini, kemudian kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ya di minggu depannya. Baik, sekian dari saya terkait dengan materi usaha kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.